Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay, let me introduce myself. My name is Nurul Hidayati. I'm college student from University Muhammadiyah Obsidian Rapang with major English Department semester 2. Okay, now I wanna explain about peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa, dapat berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, dan merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa atau negara. Korupsi berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan sistem tatanan sosial kemasyarakatan, dan juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tatanan pergaulan internasional. Korupsi sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Oke, gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan wewenang. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia atau personal, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti dengan kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan wewenang tidak ada dan tidak bertemu. Upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi, meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Maka tanpa ketiga faktor itu, korupsi tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah peran mahasiswa. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Di antaranya adalah Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki karakteristik intelektualis, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini atau bangsa Indonesia. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.
Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan atau agen of change, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah, sedangkan tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Selanjutnya adalah keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, itu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Dalam lingkungan keluarga, yang pertama, contohnya adalah apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain peraturan lalu lintas dipatuhi. Misalnya, tidak berlekok-lekok atau berputar-putar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar, tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan, tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda dilarang parkir atau berhenti, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di wilayah kampus atau di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berlaku koruptif dan tidak korupsi. Selanjutnya di lingkungan masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, yang pertama, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Contohnya pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya yang ada? Dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Yang ketiga adalah di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimiliki dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Oke, I think enough. Itulah tadi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.